Bapak kita sekalian, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video dengan tujuan untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah Keperawatan Kesehatan Reproduksi, dan sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah ini yakni Nurse Michelle Kairpan, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Dalam video ini, saya akan membahas tentang dua topik utama. Yang pertama tentang pencegahan hiperemesis gravidarum, dan yang kedua yaitu diabetes mellitus pada ibu hamil. Sebelum masuk dalam pembahasan video, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Caroline Numatau dengan NIM 2214201033. Saya selaku mahasiswa aktif semester 4 dari kelas A2 Fakultas Keperawatan, Program Studi L1 Ilmu Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, kita akan masuk ke dalam video pembahasannya. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang terjadi secara berlebihan selama hamil. Mual dan muntah atau sekarang biasanya disebut dengan morning sickness pada kehamilan trimester awal sebenarnya normal. Namun, pada hiperemesis gravidarum, mual dan muntah dapat terjadi sepanjang hari dan berisiko menyebabkan dehidrasi. Tetapi, tidak hanya dehidrasi. Hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan ibu hamil mengalami gangguan elektrolit dan penurunan berat badan yang sangat drastis. Kondisi ini tentu saja perlu segera ditangani untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada ibu hamil dan janinnya. Penyebab hiperemesis gravidarum sebenarnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebanyakan kondisi ini seringkali dikaitkan dengan tingginya kadar hormon human chorionic gonadotropin atau HCG dalam darah. Hormon ini dihasilkan oleh ari-ari atau plasenta sejak trimester pertama kehamilan, dan kadarnya akan terus meningkat sepanjang masa kehamilan. Ada beberapa kondisi yang membuat ibu hamil lebih beresiko mengalami hiperemesis gravidarum, yaitu yang pertama, baru pertama kali mengandung atau hamil. Yang kedua, mengandung anak kembar. Yang ketiga, menderita obesitas. Yang keempat, memiliki keluarga yang pernah mengalami hiperemesis gravidarum atau garis keturunan. Yang kelima, mengalami hiperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu mengalami hamil anggur. Gejala utama hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah saat hamil, yang biasa terjadi hingga lebih dari 4-5 kali dalam sehari. Kondisi ini bisa sampai mengakibatkan hilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan. Muntah yang berlebihan juga dapat menyebabkan ibu hamil mengalami pusing, lemas, dan dehidrasi. Selain mual dan muntah secara berlebihan, penderita hiperemesis gravidarum juga dapat mengalami gejala tambahan berupa sakit kepala, konstipasi, sangat sensitif terhadap bau, inkontinensia urin, produksi air liur berlebihan, serta jantung yang berdebar-debar. Gejala hiperemesis gravidarum biasanya muncul di usia kehamilan 4-6 minggu dan mulai mereda pada usia kehamilan 14-20 minggu. Sebenarnya belum diketahui secara pasti bagaimana cara untuk mencegah terjadinya hiperemesis gravidarum. Meski begitu, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan morning sickness atau mual dan muntah sehingga tidak berkembang menjadi hiperemesis gravidarum. Cara-cara tersebut yaitu mencukupi waktu istirahat untuk meredakan stres dan menghilangkan lelah, mengonsumsi makanan tinggi protein, rendah lemak, dan bertekstur halus agar mudah ditelan dan dicerna, mengonsumsi makanan dalam porsi kecil tetapi sering, serta menghindari makanan berminyak, pedas, atau berbau tajam yang dapat memicu rasa mual, memperbanyak minum air putih untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada saat kehamilan, mengonsumsi minuman yang mengandung jahe untuk meredakan mual serta menghangatkan tubuh, mengonsumsi suplemen kehamilan untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan zat besi selama hamil,
dan menggunakan aromaterapi untuk mengurangi mual di pagi hari. Menjaga kesehatan kehamilan selama trimester pertama juga sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya hiperemesis gravidarum pada saat kehamilan. Salah satunya adalah dengan menjalani pemeriksaan kehamilan secara rutin. Pemeriksaan kehamilan umumnya dilakukan sejak usia kehamilan 4 minggu untuk memantau perkembangan janin dan mendeteksi dini bila ada kelainan yang mungkin terjadi pada janin atau kehamilan. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu diabetes mellitus pada ibu hamil atau biasa disebut dengan diabetes mellitus gestasional atau DMG, yang merupakan jenis diabetes yang harus diwaspadai oleh ibu hamil. Faktanya, penyakit ini terjadi pada wanita yang belum pernah mengalami diabetes. Kondisi ini dapat terjadi karena suatu intoleransi karbohidrat ringan atau toleransi glukosa terganggu maupun berat atau disebut dengan diabetes mellitus yang berkembang selama kehamilan, tetapi biasanya bisa menghilang setelah melahirkan. Diabetes gestasional dapat menyebabkan masalah bagi ibu dan bayi selama kehamilan bahkan setelah lahir. Namun, resiko tersebut dapat dikurangi dan dapat dicegah jika kondisi tersebut terdeteksi sejak dini dan dikelola dengan baik. Umumnya, diabetes gestasional tidak memiliki gejala apapun. Namun, riwayat kesehatan ibu dan adanya faktor risiko membuat ibu hamil harus melakukan screening diabetes gestasional. Sebagian besar kasus hanya ditemukan ketika kadar gula darah diuji selama screening untuk diabetes gestasional. Beberapa wanita mungkin mengalami gejala jika kadar gula darah terlalu tinggi atau hiperglikemia, meliputi rasa haus yang meningkat, buang air kecil yang lebih sering dari biasanya, mulut kering, serta kelelahan. Namun, beberapa gejala ini umum terjadi selama kehamilan dan belum tentu merupakan tanda dari gejala terjadinya diabetes gestasional. Jadi, sebaiknya konsultasikan dengan dokter spesialis kebidanan dan kandungan jika terdapat atau bisa mengkhawatirkan terjadi gejalanya penyakit diabetes gestasional. Biasanya, berbagai hormon bekerja untuk menjaga kadar gula darah tetap terkendali. Namun, selama hamil, kadar hormon berubah sehingga membuat tubuh lebih sulit untuk memproses gula darah secara efisien. Hal inilah yang membuat gula darah naik dan bisa dapat menyebabkan diabetes gestasional. Alasan mengapa beberapa wanita terkena diabetes gestasional dan yang lainnya tidak belum diketahui secara pasti. Namun, seringkali kelebihan berat badan sebelum hamil menjadi penyebab faktor utamanya terjadinya diabetes mellitus gestasional. Selain itu, ada beberapa faktor risiko diabetes gestasional yang dapat menyerang ibu hamil, yakni beberapa kali mengalami keguguran, pernah mengalami riwayat melahirkan bayi cacat, pernah melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kg, riwayat preeklamsia, umur ibu hamil lebih dari 30 tahun, riwayat diabetes mellitus dalam keluarga, riwayat diabetes mellitus gestasional atau DMG pada kehamilan sebelumnya, serta infeksi saluran kemih secara ulang-berulang selama kehamilan. Berikut ini merupakan sejumlah cara pencegahan bagi ibu hamil untuk mencegah terjadinya diabetes gestasional. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang sehat, memilih makanan yang tinggi serat dan rendah lemak dan kalori, meliputi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Kedua, tetap berolahraga sebelum dan selama hamil seperti jalan-jalan cepat setiap hari, naik sepeda, berenang, atau olahraga lain yang sesuai dengan saran dari dokter. Yang ketiga, saat merencanakan kehamilan, kelola berat badan sebelum untuk mendapatkan kehamilan yang lebih sehat. Yang keempat, patuhi jadwal pertemuan antenatal sekitar minggu ke-8 hingga minggu ke-12 kehamilan.
kepada bidan atau dokter untuk menanyakan beberapa pertanyaan untuk menentukan apakah ada resiko yang lebih tinggi jika terkena atau akan terkena diabetes gestasional. Dan yang terakhir, jika tidak memiliki faktor risiko gestasional, kita harus menjalankan tes screening untuk mencegah terjadinya gestasional. Meskipun tidak ada langkah pasti untuk mencegah diabetes gestasional, tetapi semakin banyak kebiasaan sehat yang ibu hamil terapkan sebelum dan sesudah atau selama kehamilan, pasti tentu menjadi lebih baik dan tidak akan terjadinya diabetes gestasional. Demikianlah video ini telah selesai dan saya memohon maaf bila ada kesalahan tutur kata dan penyebutan yang ada dalam video ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan shalom. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak di Jalan Walter Mungisiri 6, nomor 129 Bahu, lingkungan 2, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dan 8 program studi. Salah satunya yaitu Fakultas Keperawatan dan memiliki 2 program studi, yaitu Program Studi Profesi Nurse dan Program Studi Ilmu Keperawatan. Di Fakultas Keperawatan dilengkapi dengan laboratorium keperawatan dengan alat dan bahan yang memadai untuk mahasiswa melakukan praktek keperawatan. Kami juga telah melaksanakan kerjasama kampus yang berada di Jepang. Dan untuk ujian, kami sudah menerapkan program ujian Kampus Merdeka Belajar, yaitu ujian berbasis project atau project based learning.